Kalau merasa ya tadi kan udah diutarakan, saya melihatnya di jalanan ya, ngamen sangat tulus sekali ya, dengan tidak memperlihatkan wajah kecut ya ke pemilik rumah ketika tidak mendapatkan uang ya. Di sini saya akan mengasih tantangannya kepada siapa, saya belum nanya. Namanya siapa kan? Saya lupa tadi. Biasanya saya jarang lihat istilahnya musisi jalanannya pengamen menurut bahasa publik no. Iya. Lihat yang memakai biola ini bermain musiknya. Ya saya terjun mengamen pakai biola itu udah ada sekitar ke kampung-kampung, ke pasar gitu. Iya. Mungkin baru 4 bulan atau 3 bulanan lah. Oh 3 bulan. Ketika corona melanda. Oh gitu. Jadi Aduh, jadi tegang begini Pak. Boleh baik sambil ngerokok boleh? Boleh silakan. Korban corona juga berarti? Iya. Bukan korban, dampak. Oh dampak corona ya. Kenal non Pak? Sunda lah. Iya. Abik bahasa Indonesia itu pabaliut deh sapi. Campur-campur banyak. Mohon. Siap. Maksa dia teh ngamen tanya ngamen bae bios bahasa ngamen atau napi pemusik itu seniman jalanan kumaha teh? Ya. Ngamen gak apa-apa. Oh ngamen. Oh gitu. Jalan gak apa-apa. Ngamen aja lah supaya penonton pada tahu ya. Iya. Sip. Cuman ya itulah permasalahan yang sekarang sering simpang siur gitu. Iya. Kalau untuk nama pengamen sama musisi jalanan ya gitu juga. Itu juga ya. Musisi jalanan lagi ngamen gitu. Oh gitu. Berarti ngamen musisi jalanan itu adalah orangnya, ngamen adalah tindakannya gitu. Cuman yang jadi untuk nama mau pengamen kayak mau musisi jalan kayak nggak jadi masalah. Oh nggak jadi masalah. Yang sekarang bukan masalah sih. Yang agak sedikit mengganggu untuk kami musisi jalanan adalah cara pandang masyarakat terhadap musisi jalanan atau pengamen. Yang banyak hal yang umum pengamen itu disapu rata urakan. Begitu. Pengamen itu disapu rata dengan Negatif, dengan copet, dengan penjahat, dengan pengemis gitu. Padahal tidak sedikit musisi jalanan yang benar-benar berkreasi, benar-benar menjual karyanya. menjual karya. Ya seperti inilah. Oh gitu. Kami mencari nafkah, menjalani hidup untuk konsep-konsep hidup yang lain gitu. Karena tidak semua musisi jalanan, tidak semua pengamen itu tidak punya konsep ke depan yang lebih baik gitu. Nah, di sini mudah-mudahan, terima kasih Kangnya. Ya, nuhun pisan. Sami-sami. Terus di Udah gitu. Udah. Tadi teh ada kumanya istilah bahasa Sunda mah rada aneh gitu. Ya. Kampung-kampung aya nu main biola gitu. Kemarin abi tacan mendakan gitu. Mudah-mudahan dengan konten ini Mohon bisa memberitahu ke masyarakat luas bahwa tidak semua pengamen pemalas, tidak semua pengamen urakan. Ada bahkan banyak pengamen yang berkreativitas tinggi, benar-benar menjual karyanya. Apa bedanya dengan artis-artis yang main di TV? Apa bedanya dengan mereka yang lebih beruntung hidupnya? Menurut saya mah sama saja ya, benar kan? Sama-sama menjual pengamen. suara ya. Ya itu. Itu seperti itulah. Bahkan ketika saya sendiri turun ke kampung, ada hal yang tidak bisa digambarkan, suatu pelajaran yang sangat berharga untuk mengenal berbagai macam karakter orang. Kadang-kadang
saya menjumpai suatu rumahnya bagus, rumahnya mewah. Secara logika mereka pasti uangnya banyak, ngasih lebih besar. Tapi itu seringkali saya alami, bahkan rumah yang gubuk, rumah yang istilahnya di bawah standar, mereka lebih welcome. Ketika kami bilang assalamualaikum, mereka senyum. Seperti itulah. Ada yang langsung menutup pintu, ada yang melihat kami pun melihat muka kami pun mereka enggan. Tapi kembali lagi itu bukan kesalahan mereka. Ya mereka di rumahnya sendiri, kita yang datang, ya kita lah. Nah di situ, dari ini juga semoga buat teman-teman pengamen semuanya, ketika menjumpai berbagai macam karakter penyambutan terhadap kita, jangan salahkan mereka. Ya kita yang menjumpai, jadikan sambutan mereka yang menyambut kita, ada yang ketu sama kita, jadikan itu sebuah pelajaran yang sangat berharga. Memang karakter orang berbeda-beda. Terus seiring waktu, setelah sekian lama mendapat cemooh, ada semacam gini, saya jumpai ke rumahnya, melihat muka saya aja enggan, menjawab salam aja enggan. Setelah lama menjumpai yang kayak gitu dan bermacam-macam konflik, akhirnya saya terbiasa dengan seperti itu. Sudah tidak ada lagi sakit hati, sudah tidak ada lagi kesal karena sudah terbiasa. Yang ada malah bahagia yang tidak bisa suatu bahagia yang susah digambarkan, Kang. Bagiannya apa? Oh ini loh pelajaran Tuhan lewat alam. Ketika beres ngamen di rumah-rumah atau di pasar, seperti kayak gini, berjalan di tengah-tengah alam, kami berbincang dengan alam. Ketika kami mendapatkan konflik saat ngamen, mendapatkan yang negatif, hal-hal yang sambutan yang negatif, saya curhat sama alam, sama alam. Oh begini loh manusia. Tapi dalam artian bukan saya menyalahkan mereka, enggak. Ya itu hak mereka, itu hak sepenuhnya mereka. Cuman itu pelajaran bagi saya. Ketika saya ada di atas, karena kehidupan kan siapa yang tahu. Bisa saja suatu saat nanti saya ngamera, akang yang ngamen, nggak ada yang tahu loh, nggak ada yang tahu. Bisa saja saya dengan izin Allah ada di atas angin. Nah setelah ada di atas, posisi di atas, mungkin kita lebih merasakan bagaimana sakitnya seorang yang sedang ada di bawah, ketika dipandang sebelah mata, ketika diremehkan, memang sakit. Kita lebih tahu ketika insya Allah kalau ada izin Allah di atas, kita lebih mengenal perasaan orang tersebut. Mungkin itu yang membuat bahagia kita berada di musik jalanan, turun ke jalan. Mungkin itu yang membuat bahagia. Dan satu hal, ini mungkin bisa dibilang takabur ya. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Saya bilang takabur nggak apa-apa. Cuman ini mudah-mudahan menjadi support buat teman-teman kami, menjadi pengingat buat mereka yang di atas sana yang merasa paling derajatnya besar, lebih dari pengamen. Banyak pengamen hasil uangnya tidak untuk diri sendiri. Mereka terorganisir. Ketika mendapat sekian rupiah, mereka sisihkan untuk sodako, untuk zakat. Untuk apa? Ya untuk membersihkan seperti hal-hal yang, karena mustahil semua yang memberi apresiasi uang terhadap kita itu mustahil semuanya ikhlas, semuanya tulus. Ada yang mungkin terpaksa, ada yang mungkin dengan
ya kehadiran zakat itu yang bisa membersihkan, dan mudah-mudahan harapan saya untuk pemerintah khususnya daerah Garut, saya bilang saya meminta bantuan kepada dinas sosial untuk merapikan, bisa disaring mana yang benar-benar pengamen, mana copet yang berkedok pengamen, mana penodong yang berkedok pengamen, mana yang benar-benar pengamen. Justru itu yang merusak citra musisi jalanan, Kang. Itu yang merusak, yang meresahkan hati kami. Justru itu yang meresahkan. Jadi membuat pandangan semua masyarakat, oh pengamen seperti yang Akang tadi bilang. Emang itu justru kami mendukung sekali ketika ada program dari pemerintah membersihkan hal-hal yang seperti itu. Justru kami mendukung sekali. Cuman ketika pemerintah menemukan musisi jalanan yang benar-benar berkreasi, mudah-mudahan ada izin Tuhan dan ketulusan pemerintah untuk membina para musisi jalanan dari segi religinya, dari segi materialnya, karena saya yakin, bukan yakin lagi, ini kepastian banyak sekali di jalanan sana musisi yang berkreativitas tinggi itu. Mungkin itu aja. Ya, amanat saya berikanlah kenyamanan bagi masyarakatnya. Nah, itu tuh bahkan terlintas dalam pikiran saya, entah kapan, entah di mana, entah kapan waktunya. Saya berkeinginan menjadi salah satu yang bisa ikut andil merapikan musisi jalanan. Ada, kalau ini diutarakan sama Akang, diomongkan ke Akang, cita-cita saya, takutnya Akang sama orang-orang diteror ya, terpelongo gitu. gitu. Mungkin ini semua mendengar, alam di sini mendengar, angin mendengar, gunung mendengar. Nanti suatu saat ketika Tuhan mengizinkan niatan saya, cita-cita saya akan temui Akang lagi. Oke, sip. Dan mudah-mudahan video ini tersimpan. Ya, siap. Doa dari semuanya, semoga musisi jalanan bisa diterima di masyarakat dan sangat rapi. Ya, siap. Kalau merasa ya, tadi kan udah diutarakan, saya melihatnya di jalanan ya, ngamen sangat tulus sekali ya, dengan tidak memperlihatkan wajah kecut ya ke pemilik rumah ketika tidak mendapatkan uang ya. Di sini saya akan mengasih tantangannya kepada siapa, saya belum nanya. Namanya siapa, Kang? Saya lupa tadi. Nama saya Heri. Heri Kiswanto. Nama saya Heri. Bukan Heri Kiswanto pemain bola, bukan ya? Bukan. Heri sopan anak jalanan. Oh gitu. Kuma Kang. Ngasih tantangannya kalau merasa musisi jalanan yang berjiwa sosial tidak urakan ya, saya mau ngasih tantangan. Ini sangat bagus sekali karena ini lah istilah nama untuk memperlihatkan kepada masyarakat luas ya, masyarakat umum Indonesia lah, khusus Indonesia umumnya, Kabupaten Garut khususnya ya, karena ini berada di Garut, memperlihatkan bahwa musisi jalan itu memiliki jiwa sosial yang tinggi ya. Jadi saya akan mengasih tantangan, apakah Kang Heri ini sanggup atau enggak ya. Di sini saya punya teman ya, teman itu punya kakak ipar. Kakak iparnya itu lumpuh selama 36 tahun, berarti usianya itu 36 tahun, berarti lumpuh sejak lahir. Di sini saya akan ngasih tantangan, sanggup nggak? Tantangannya apa, Kang? Tantangannya ngumpulin uang dengan dengan ngamen, ngumpulin uang barang yang dia inginkan. Misal sebelumnya ya, saya pernah wawancara di video sebelumnya, dia itu ingin kaset DVD ya. Apakah sanggup ya Kang Heri menyediakan kaset DVD dalam waktu berapa jam? Saya kasih waktu misal setengah jam lah.